Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Ahmad Haris Soeharto, yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara, pimpinan Ranting Aisyah Wonosobo Utara, pimpinan Ranting IPM Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, pengurus, pengasuh, dan santri Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, serta warga Kauman, Kenteng, Longkrang, dan sekitarnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkanlah, duduknya saya di sini selaku pembawa acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka pengajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Vina. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsika
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Vina yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti, acara pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Haris Soeharto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yas'alunaka 'anil 'adzab fala yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aghatha malhufan katabahallahu salasan wa sab'ina maghfiratan wahidatun minha salahu amrihi kulli wa sintani wa sab'un lahu darajatun 'indallah yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita kumpul di hari ini nih, kumpul yang paling istimewa. Artinya istimewa itu paling beda. Tidak berarti istimewa itu yang paling baik, tidak, tetapi istimewa di sini yang paling beda. Kalau biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kumpulnya ngajinya malam Jumat jam 8 sampai selesai. Kalau ini istimewa, yaitu kita mulai 1 jam sebelum maghrib. Kemudian nanti selesai pas maghrib, kemudian selesai jamaah maghrib, kemudian diteruskan pengajian sampai isya. Kemudian kita isyaan, kemudian setelah isyaan, kemudian kita pengajian lagi sampai jam 9. Ini mungkin ada yang bingung banget, ngeri kaya ngono. Ya, ngapusi, gitu ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini pengajian paling lengkap di dunia. Di sini ada anggota ranting, ketua ranting Aisyah Muhammadiyah, ada pengurus cabangnya, dan ada pimpinan daerahnya. Oh, pengajian ngendi sing iso lengkap koyo ngene? Ndak ada, gitu. Makanya nanti karena ini pengajian lengkap, nggih, tidak boleh ada yang ngantuk, gitu kan? Ini alasannya ke sana. Ibu bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan ringkas-ringkas padat saja karena ini pengajian sudah kurang dari 1 jam. Kalau nggak salah sekarang sudah jam 5 lebih 4 menit. Nanti selesai harus itu jam 5.47. Jadi tinggal 45 menit kurang lebih. Pengajian insyaallah cukup lah, cukup. Pengajian ini jadi 10 menit cukup kok ya. Gitu. Ibu bapak yang saya hormati, saya instan menyampaikan
Ketika hidup kita di dunia ini ada yang mengatakan panjang, maka apapun Allah tetap mengatakan hidup kita di dunia pendek. Kalau panjenengan mengatakan nek bukae wis tuyuk-tuyuk yuswane wis dawa banget, ndak, itu orang pendek usianya, kata Allah. Gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan saja orang zalim, orang khianat, orang menfitnah, orang menghina, orang korupsi, orang yang melakukan perbuatan amoral itu, kok Allah ada kadang didiamkan saja? Jawabannya karena mereka toh sebentar lagi mati. Wong wis delok meneh gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin kita mengajak berpikir sejenak. Ketika kita hidup di dunia ini, yang katakanlah panjenengan pengennya mesti usia berapa sih Pak Bu? Kalau saya linjuan karo Gusti Allah, selama saya masih bermanfaat hidupkan hamba, dan kalau hamba sudah tidak bermanfaat ya Allah matikan hamba. Itu permintaan saya. Kalau saya masih bermanfaat sampai 65 tahun, ya Allah hidupkan sampai 65 tahun. Tapi kalau 65 tahun saya sudah tidak bermanfaat, untuk selanjutnya tidak bermanfaat, segera matikan hamba ya Allah. Itu saya. Gak panjenengan monggo, mungkin panjenengan Gusti hidupkan hamba sampai tuyuk-tuyuk, sampai pikun-pikun gitu kan, sampai nyusahin wong liya gitu. Ya, kan ada orang yang sampai pikun. Itu ada. Atau panjenengan sendiri wis ana sing pikun. Gitu. Enggak tahu. Ibu sekalian, Bapak, begini yang ingin kita cernakan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap kita hidup itu sangat sebentar. Kenapa demikian? Pirsani surat 22. Yaitu surat Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah Subhanahu wa taala cetha banget lengen tiga. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Dan orang-orang kafir itu meminta supaya azab disegerakan karena mereka nantang supaya diberikan azab. Allah menjawab dengan dua jawaban yang sangat akurat. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah akan nyulayani janjinya. Karena Allah itu kalau sudah punya kehendak tidak bisa dibantah, tapi tidak bisa ditunda dan tidak bisa diundurkan. Ditunda dan diundurkan padha wae. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menghendaki ajal kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa mencegahnya dan menundanya dan mendahulukannya. Satu. Itu jawaban Allah. Jadi kalau Allah misalnya ana wong kafir kaya ngopo, itu belum waktunya mereka itu mendapatkan balasan. Ketika ada seorang artis ngenyek banget karo agama Islam, kok Gusti Allah kok enggak marah ya? Enggak apa-apa, belum waktunya diberi azab. Gitu. Dan ketika banyak orang-orang yang korupsi, orang yang korupsi, kenapa Allah diam saja? Kenapa orang Yahudi kok tidak dihancurkan oleh Allah padahal kelakuannya jelek banget orang Yahudi itu. Dan kenapa ada orang yang khianat? Kenapa ada orang yang menghina, yang menfitnah, yang dan lain sebagainya? Allah masih mendiamkan. Jawabannya wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyulayani bahasa Indonesianya apa tuh? Menselisihi janjinya. Ada di antara mereka yang berbuat amoral, jelek, jahat dan sebagainya, didiamkan saja masih hidup. Karena apa? Di situ ada Allah sedang menunggu taubatnya. Ada yang kemudian didiamkan saja. Wis ben mrono bendang sang akeh sisan, mengko kalau sudah waktunya ditimpakan azabnya sekali. Ada macam-macam lah, itulah kehendak Allah. Jawaban yang kedua Ibu Bapak, jawaban yang kedua yaitu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun.
Dan sesungguhnya satu hari milik Allah, satu hari yang Allah ketahui, satu hari yang Allah rasakan, itu kalau manusia yang merasakan sebanyak 1000 hari, 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Apa artinya? Artinya Bapak dan Ibu, biarkan mereka korupsi, biarkan mereka menghina, menfitnah dan lain sebagainya, ndak apa-apa, nggak akan diturunkan azab bagi mereka. Kenapa? Sedelok meneh wong kuwi mati. Sebentar lagi kan kita meninggal Ibu, Bapak. Nggih, apalagi panjenengan sing wis punya tanda-tanda nggih. Panjenengan udah punya tanda-tanda kematian belum? Tanda-tanda kematian itu satu uban. Nggih, uban. Yang kedua apa? Nggih. Yang kedua yaitu banyak makanan-makanan yang sudah dimatikan, dipensiunkan. Jeroan emoh. Kemudian iki emoh. Kudanan sidik masuk angin. Itu diantaranya. Nggih, jagong kesuwen nek menyat rekasa. Nggih, panjenengan wis pokoke sing jagong kesuwen njur menyate lenyet itu itu tanda banget. Kemudian tanda khasnya ada lagi yaitu sing ngantukan. Yaitu jagong sidik ler gitu, wah itu sudah nggambli, bahasa Jepangnya nggambli. Gitu. Itu tandanya begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang jadi persoalan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita semuanya, dan Allah sekarang membutuhkan apa yang dari kita untuk menjadi syarat kita masuk surga. Setiap kita mau ngurusi apa-apa kan ono syarat itu ya. Syaratnya apa? KTP KK surat nikah karo apa lagi misalnya? Kan gitu. KTP KK vaksin gitu kan? Iya, ada ini. Iya. Itu baru boleh jalan terus. Nek ora ono kuwi, no, nanti dulu. Nang donya penake pol. Artinya nek orang duwe syarat itu panjenengan urung entuk mlaku. Tapi nek nang akhirat syaratnya ada 4. Nek syarat 4 ini tidak dimiliki kita atau kacau balau kita dari 4 syarat ini, kita dialihkan tempat gitu loh. Rekasane nang kono kuwi. Nek sing memenuhi 4 syarat ini beleng masuk surga. Yang tidak memenuhi syarat dikenang neraka. Gitu. Nggih, nanti panjenengan akan mirsani ning sing di dunia ini kalah berjuang, nggih, tidak bertobat, itu nanti panjenengan akan melihat saudara-saudara kita yang berada di neraka. Iya. Nanti saya melihat, kita melihat, panjenengan juga melihat, loh, Paris nang neraka kan gitu kan. Boleh-boleh aja. Karena saya selama ini enggak ikhlas dan saya tidak bertobat dan saya ternyata kurang berzikir pada Allah dan lain sebagainya. Itu bisa saja semacam itu. Ada di antara panjenengan sing ketoke rajin banget, le semangate paling ibadah. Jebul mlebu swarga tenanan. Kan gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu nggih. Panjenengan yang ketoke nglatih enggak pernah taat pada Allah Subhanahu wa taala, semua orang mengira bahwa dia pasti masuk neraka wong kelakuane kaya ngono. Bahasa meninggal dunia ternyata dia malahan masuk neraka tenanan. Ya ana. Jadi kita ini memang sudah kepastian. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, biar ini waktunya tidak boleh. Hah? Oh, itu. Ini kelemahannya pengajian Kamis sore itu di sini. Kalau sudah dengar suara di masjid suka bersaing gitu. Tapi suaranya tidak terlalu keras loh di sini.
Beda dengan di rumah saya. Wah, di rumah saya yakin mirip pol. Seru tenan. Iya. Kayak wong le nyuara itu nang ngarep lawang gitu. Bapak dan Ibu, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita yang menjadikan tuntutan Allah, kehendak Allah? Kalau Allah sudah memberikan semuanya, tetapi kita yang belum memberikan dan mendapatkan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat 33, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan, Al-Ahzab itu surat nomor 33 tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, sekarang panjenengan sudah beriman atau belum? Dan kemudian panjenengan sudah bertakwa atau belum? Nah, takwa itu nanti setelah ini. Sekarang saya tak ngerebuk iman dulu Bapak Ibu. Saya akan mengatakan inisialnya saja, orang yang beriman. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang beriman itu adalah orang yang ajaib, kata Rasul. Orang yang beriman adalah orang yang bantingan di hadapan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang kokoh kuat. Orang yang beriman adalah orang yang sabar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu orang yang bantingan, kata Rasul. Ajaban, bantingan. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Orang beriman itu kalau menghadapi semua persoalan hidupnya, dihadapinya dengan santai, dengan enak, dengan nyaman, dengan cerdas. Ketika mendapatkan problema, dia selalu berpikir, nek nyong koyong ini problema tetap, nek nyong koyong ini problema tetap. Maka dia mengambil yang paling aman, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tanda khasnya adalah kokoh, kekeh dan kukuh. Orang yang beriman adalah orang yang tenang, yang sabar. Orang yang beriman adalah orang yang ketika difitnah, dia tidak mereaksikan fitnahan itu, hanya menundukkan kepala dan mengatakan astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan fitnahan ini adalah maghfirah buat hamba, ya Allah. Orang yang tidak beriman kalau difitnah, dihina, dinyek, mendelik, mumbul gitu. Panjenengan semuanya kita merasakan sendiri. Orang beriman itu kalau mendapatkan musibah apapun serba tenang. Kehilangan uang, kecopetan, kemalingan, kerampokan, kebakaran, sakit dan lain sebagainya, tetap dalam kondisi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang, Ibu, Bapak, panjenengan orang beriman atau bukan? Gitu. Jadi orang beriman itu bukan orang yang ngaku nek nyong wong iman, bukan. Nah, pengakuan semua orang mengaku wong lendur wae iso kok. Gitu. Nah, sekarang Ibu-ibu, Bapak, apakah kita ini orang yang beriman? Kalau orang beriman, tidak ada gunanya kalau dia tidak bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Apa realisasi yang diminta oleh Allah? Satu, Allah meminta wa qulu qaulan sadida. Hiduplah kalian, berbuatlah kalian, berbicaralah kalian, reaksikan semua yang ada dalam kehidupan ini sadidan, dengan benar. Orang yang beriman, insya Allah ini saya mengatakan saya tidak lebih baik loh Bapak dan Ibu. Ini tantangan banget buat saya. Saya harus berjuang dan saya pinginnya saya tidak mau kalah dengan panjenengan. Tapi kita banyak yang bisa mengalahkan saya itu. Di sini Pak Muadzin mengalahkan saya, Pak Anang mengalahkan saya, dan yang lain gitu. Apa meneh Mas Ahmad itu hebat banget Mas Ahmad gitu. Kan ada yang nggak kenal kan sama Mas Ahmad. Kembali lagi,
Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu orang yang sarwa wangel kan itu. Orang yang beriman itu orang yang sarwa bener, apa-apane bener. Itu orang beriman yang bertakwa. Yang dikehendaki oleh Allah, yang dituntut oleh Allah. Kamu harus benar. Berbicara benar. Melihat benar. Mikir sing bener. Hati bener. Tangan bener. Kaki bener. Dan perbuatan perilaku yang dihadapan pada manusia adalah benar. Menghadapi istri benar. Menghadapi suami benar. Menghadapi anak-anak benar. Tidak ada khianat. Tidak ada bohong. Hati bersih. Tak ada benci. Tidak ada dengki, nggak usah ada dendam, tidak usah ada serik, tidak usah ada permusuhan, tidak ada pertengkaran. Semuanya dalam kondisi wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikan kalian semuanya hamba-hamba Allah yang selalu bersahabat, selalu rukun, selalu damai, dan hati ini nyaman terhadap siapapun. Ini perintah Allah. Nah, kalau sudah semacam itu maka muncul, kalau kita melaksanakannya maka Allah memiliki 4 yang harus kita miliki. Kalau tidak memenuhi syarat yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai rahmah Allah. Kita harus mendapatkan rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ini yang pertama. Bagaimana caranya mendapatkan rahmah Allah? Mudah. Berbuatlah yang menyebabkan Allah sayang pada kita. Itu nanti akan muncul rahmah Allah. Jangan pernah berbuat yang Allah murka. Nanti Allah memunculkan kemarahan, kemurkaan pada kita. Apa saja yang menyebabkan Allah sayang pada kita? Semua. Kita ngaji dengan tertib, konsisten, mendengarkan. Loh, panjenengan ngaji ini ada yang disengiti Gusti Allah, ada yang disenengi kok. Jujur aja itu. Karena ada di antara panjenengan yang disenangi. Siapa yang ngateke, yang memperhatikan hatinya, tahu. Allah tahu persis. Tapi Allah kan ada yang geding mat karo sing liar-liar iki sing ngopo, wong niate ngopo. Rekoso-rekoso itu kalau Gusti Allah ngersake malaikat keplake wong kan gitu, panjenengan monting itu. Tapi nggak ada yang ngantuk kan? Ya nggak ada. Kalau ada yang ngantuk saya nggak matur begini. Kembali lagi Ibu. Bapak, jadi itu yang pertama. Kita harus meraih kasih sayang Allah. Caranya kita melakukan hal yang benar. Pak, Bu, orang itu kalau sudah sayang munculnya ridho. Allah juga demikian. Allah kemudian mengokekan kita. Ini orangnya nih. Aku sayang banget. Tenan. Panggil malaikat semuanya. Malaikat, perhatikan hambaku yang satu ini. Aku sayang banget sama dia. Aku ridho banget sama dia. Jaga dia. Gitu. Maka muncullah apa yang namanya barokah. Rahman, sayang, ridho, kemudian barokah. Kalau sudah muncul barokah kepada kita Ibu dan Bapak, maka semua adegan hidup kita itu semuanya api kabeh. Karena apa? Karena dilindungi, dilingkupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan di ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum. Semua adegan hidupmu akan diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuslih lakum a'malakum. Semua adegan hidupmu. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis, man aghatha malhufan, masih ingat ya? Man aghatha malhufan katabahallahu salasan wa sab'ina maghfiratan. Siapa yang suka menolong orang lain, siapa yang suka meringankan beban orang lain, siapa yang suka menghindarkan diri dari memberatkan, menyusahkan orang lain, katabahallahu salasan wa sab'ina maghfiratan. Allah akan memberikan 73 ampunan, 73 jenis ampunan kepada orang tadi. Ning syaratnya suka
menolong orang lain, bukan yang menolong orang lain, bukan. Orang yang suka menolong orang lain. Profesional. Dia senang mengamati, saya pengen membantu sana, saya pengen membantu sana. Buka kulkas saja, waduh iki tak goreng, gua tak atur ke nggon kono dan lain sebagainya. Kepikirannya adalah kepikiran memberi, menolong, membantu. Namanya managhatha malhufan. Diberi dia 73 ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahidatun minha. Salah satu di antara 73 itu salahu amrihi kulli. Allah akan memperbaiki, akan menyelamatkan, akan menjadikan semuanya serba nyaman dan enak. Semua urusan dunianya yang satu diturunkan di dunia. Kita kehidupannya di dunia itu serba mendapatkan keberuntungan, terus ada saja yang menjadikan persoalan kemudahan buat dirinya. Itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar semua adegan hidupnya dilakukan benar. Tangannya benar, hatinya benar, mulutnya benar, gak pernah nyakiti orang lain gitu. Nggih, sak apik-apike wong, sak hebat-hebate wong, kalau mulut masih menyakiti hati orang lain, bohong kalau dia orang yang beriman dan bertakwa. Sehebat-hebatnya orang, sedermawan apapun dan sepinter-pinter seapa baiknya, kalau dia masih bisa menghina orang lain, maka bohong kalau dia adalah ahli surga. Tidak. Maka kita jaga lisan kita. Kalau ada orang yang melakukan kekeliruan kepada kita, maka kita hanya beristighfar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita pada akhlak yang paling mulia dengan pengantikan wa ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baiklah kamu terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Masya Allah, beratnya bukan main. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, 3 yang menjadi dambaan setiap kita adalah rahmah, adalah ridha, adalah barokah. Kalau sudah diturunkan barokah di muka bumi ini dalam kehidupan kita, maka Masya Allah, hidup kita itu nyaman, semuanya serba kepenak, serba kebenaran. Berhadapan serba ngepasi, semuanya serba enak. Susah itu adalah biasa, derita adalah maghfirah, sakit adalah rahmah, dan semuanya diterima dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang terbaik adalah orang yang bisa melaksanakan surat Yunus ayat 12, terhindar dari surat Yunus ayat 12. Surat Yunus itu surat nomor 10 ya Mbak ya? Ya Mbak? 10 ya? Ho'o Mbak Kamancan ho'o? Iya, ayat 10. Surat 10 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemana? Idza massal insanu dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra lam yud'una ila dhurrim massah. Dan manusia itu apabila mendapatkan kesulitan, problema, ujian, oleh gelimpangan, jempalian, ngeluh, nyalah-nyalahno, marah-marah dan lain sebagainya, nyuwun kepada Allah, qaiman, qaidan, masyian, dan semuanya minta kepada Allah. Dalam keadaan apapun minta kepada Allah. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra lam yad'una ila dhurrim massah. Namun tatkala semua problemanya dihindarkan, dihilangkan oleh Allah, marra lam yad'una ila dhurrim massah, dia ngelenggang kangkung saja, seakan-akan tidak pernah minta apa-apa kepada Allah. Salatnya tetap terlambat, subuhnya tetap terlambat, sedekahnya berdidil tetap, pecuca-pecucunya terhadap orang lain juga sama, nolong orang lain. Jangankan kok nolong, yang ada dalam pikirannya kok wong ora tau nulungi nyong, naudzubillah.
Jangan pernah kita berpikir nek wong-wong kek ora tau nulungi nyong tah yo. Nyong ke uripe rekoso temen ora ono wong sing gelem nulungi. Tidak, adanya pertolongan karena kita nolong. Wallah fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Bagaimana Allah akan menolong kita wong kita sendiri enggak pernah berpikir untuk menolong. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menolong orang yang suka menolong dalam hal sekecil apapun. Makanya kalau di desa itu tolong menolong sangat kuat. Mereka hidupnya tidak kaya, tapi mereka hidupnya sejahtera karena tolong menolong luar biasa. Ada sebuah warga, dia nggak ngumum ke pada hal itu. Dia mau dedeli seng karena sengnya itu mau akan akan dibongkar. Ada tetangga tahu tiba-tiba datang 5-6 orang, 7, 8, 9, 10 ikut membantu dan sebagainya. Saya melihat enak banget ya kalau di dusun enaknya begini gitu. Dan kemudian suatu ketika nanti ada orang ngetik, Kang, nyong hak maculi lemah gonyong mereka bisa bantu para kok nyong karo tak jak karo kae tak jak sisan. Akhirnya tanah yang tadinya mau dicangkuli itu didatangi 4-5 orang dan 4-5 orang ini profesional macul. Nek panjenengan sing teko malah bingung iki ngon ngapa kan gitu. Ming medang tok anane kok. Nggih. Ini profesional macul. Akhir Masya Allah pantas. Di desa itu kenyamanan luar biasa. Kalau panjenengan nginep 2, 3, 4 hari kehidupan di desa, di dusun, Masya Allah nikmat sekali. Banyak sekali berkah datang dari Allah karena mereka mempunyai jiwa yang saling tolong menolong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan yuslih lakum a'malakum, disebabkan karena kita benar semuanya serba benar diridai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kehidupan kamu akan diberkahi oleh Allah. Kemudian ini wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kalian. Itu bersandar dari berdasar, Ibu. Jangan kita mengatakan yang bagian pertama belum terlaksana, belum dicintai Allah, belum diridhoi Allah, belum diberkahi Allah, tiba-tiba kita nyelonong nomor 4, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Nggak ada tanggapan dari Allah. Ada tahapan-tahapan sih. Jadikan orang yang menyenangkan, yang berakhlak mulia, yang semuanya benar, semuanya jujur, semuanya mengatakan apa adanya, membahagiakan suami, membahagiakan istri, membahagiakan keluarga, tidak bertengkar kepada sesama, sedekahnya selalu diperhatikan, dan semuanya baru panjenengan akan yuslih lakum a'malakum, diberkahi hidup kita, diridhai hidup kita. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kalian akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kalian. Apa ampunan itu? Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 133, kita semuanya hafal. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfirah wa jannah. Apa maghfirah itu? Maghfirah itu adalah surga. Dan surga itu khalidina fiha abada yang kita kejar. Dan neraka itu khalidina fiha abada yang kita lalaikan. Padahal Bapak dan Ibu, yuk sekarang ini untuk penutup. Habis ini selesai nggih. Saya habis kesel soalnya. Kan ya, saya tadi barusan aja ngisi pengajian di mana? Di gedung Dieng itu, Dieng Titer itu. Nggih, karena wong rada rono sing ngantuk, saya semangat. Itu. Semangatnya belum rampung kesel, malah saya disuruh di sini. Tadi ada yang pesen, Pak Haris sing semangat Pak Haris. Gitu. Ora ketang saya jane rada lemes ini. Nanti habis pengajian ngelampruk saya. Bapak Ibu, kalau panjenengan ini mikir sebentar lah nggih. Sing rada ngantuk tinggalkan dulu sebentar aja kok.
Panjenengan nek membayangkan, panjenengan umur di dunia ini 80 tahun, Pak. 80 tahun untuk ibadah yang tidak semuanya tahun. Dibandingkan dengan khalidina fiha, itu panjenengan gimana membandingkan? 80 tahun itu dibandingkan dengan selama-lamanya. Wes, angka yang paling besar angka berapa? Angka paling besar angka berapa? 9 ya? 9 ya? 9. Jal mas DE gawe angka 9 njur dikai 0. Terus sak kebek papan tulis. Nole aja gegeden cilik-cilik wae. Itu sudah dikategorikan khalidina fiha abada belum? Terus di 0 terakhir ada TH tahun. Kira sudah seumur khalidina fiha abada belum? Belum. Itulah mbok ditekake 10 papan tulis nole meneh sambung meneh. Belum mencapai khalidina fiha abada. Tekakno 10 meneh. Belum mencapai khalidina fiha abada. Lana khalidina abada dibandingkan dengan 80 tahun kita hidup di dunia, perbandingannya njur priye? Kan? Maka kemarin saya diajari oleh Mbak Putri, Pak, ibaratnya seperti kita datang ke lautan, katanya Mbak Putri tadi. Mbak siapa yang jawab waktu itu? Saya kelalen nih. Mbak siapa ya? Mbak Vina. Mbak Vina yang tadi mau coba Quran tadi. Suaranya bagus banget. Mirip saya. Ya. Mbak Vina tadi mengatakan, Pak, ibaratnya seperti kita datang ke lautan katanya. Kemudian ketika datang ke lautan, Pak, kita ambil HP kita celupkan jari telunjuk kita, Pak, di dalam lautan dan teteskan 1 tetes saja di dalam HP. Maka 1 tetes itu adalah ibaratnya dunia. Dan lautan semuanya itu adalah akhirat. Pada lautan, Pak, Ibu, panjenengan ada yang sudah tahu mungkin, ada lautan namanya Palung apa namanya, itu dalamnya 12 kilo, Pak. Jerune laut itu 12 kilo. Jadi kalau panjenengan ada lomba joko duit cemplungi duit panjenengan nyelem gitu, Mas, Mbak, nyelem gitu. Joko duitnya orang kecekel sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hilang, Pak. 12 kilo. Panjenengan numpak kol kuning dari Wonosobo sampai ke Kali Kajar, yakin pegel bokonge, Kak? Itu dalamnya lautan. 1 tetes dari semua lautan itulah dunia. Dan lautan itu adalah akhirat. Bodoh kalau kita kemudian mementingkan dunia tanpa mengingat bahwa semua ini adalah ibadah kita kepada Allah. Bodoh panjenengan kalau difitnah orang sakit hati. Bodoh kita kalau dimarahi orang kita tersinggung. Bodoh kita kalau ada orang yang bisa kita tolong tidak mau kita membantu. Bodoh kita kalau tidak sholat tahajud. Bodoh kita kalau tidak siam Senin dan Kamis. Bodoh kita kalau tidak bisa berbuat yang terbaik terhadap sesama. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Kalau tidak ada, saya turun tahta. Tidak ada Bapak dan Ibu, saya cukupkan sekian apa yang bisa kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita seluruhnya. Dan semoga Bapak Ibu selalu diparingi sehat walafiat, adik-adik panti bisa diberi kekuatan belajar yang kuat dan ikhlas, sehingga kelak menjadi tokoh-tokoh kader-kader kita yang mumpuni dan kita semuanya mendapatkan berkah dan amal jariahnya. Ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.